Assalamualaikum dokter, perkenalkan saya Geni Zulfa dari tim reporter DATV SMP Muhammadiyah Darul Arqam Karanganyar. Izin wawancara sebentar ya? Boleh. Baik. Seberapa penting pengetahuan seputar mitigasi bencana dokter? Baik, kalau kita bicara bencana kan ada siklusnya ya, mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, kemudian ada rehabilitasi sama rekonstruksi. Maka sebetulnya tahapan paling penting sebenarnya kita pencegah. Bagaimana kita bisa mencegah supaya bencana itu nggak terjadi. Tapi seandainya itu juga ada beberapa konteks yang bencana itu tidak bisa dihindari ya, misalnya kayak gempa bumi gitu ya, itu kan tidak bisa dihindari. Maka kita bisa melakukan usaha-usaha untuk mitigasi. Seandainya pada saat itu terjadi, bencana itu terjadi, maka dampaknya bisa dikurangi. Terutama kita bicara dampak, kan ada dampak korban manusia, jiwa ya, sama harta benda. Maka mitigasi itu menjadi penting. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka kita bisa mengurangi nih akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana itu. Selanjutnya, pengalaman dokter menangani bencana ini kan sudah sampai luar negeri nih dokter. Iya. Pengalaman yang paling berkesan itu yang mana? Pengalaman paling berkesan ada ya, masing-masing bencana sangat berkesan ya gitu ya. Jadi kalau saya kemarin pada saat di 2017 penanganan di Rohingya itu berkesan juga, karena itu mungkin pertama kali kita melakukan respon paling lama ya, hampir 9 bulan di sana gitu ya, walaupun berganti. Nanti yang pengalaman kemudian di Nepal berbeda lagi, kesannya itu berbeda lagi. Nah terakhir memang yang Turki ya. Nah kalau di Turki itu kenapa berkesan, karena memang Muhammadiyah bagian dari timnya pemerintah ya Indonesia, dan itu satu tim 110 orang, itu mungkin tim yang terbesar ya yang dikirim oleh negara. Seperti itu. Setiap penanganan ada kesannya tersendiri. Betul, ada kesannya sendiri masing-masing. Untuk remaja seusia saya ini, Ya. pengetahuan media yang paling utama untuk dikuasai itu apa? Pengetahuan media ya, ini kalau terkait kebencanaan ya. Maka sebetulnya yang kita harus ketahui oleh teman-teman pelajar itu adalah pertama, bagaimana satu menghargai lingkungan, ya kan? Karena kita tahu banyak bencana yang muncul sebenarnya karena terjadinya cuma satu sumbernya, karena kerusakan lingkungan. Maka pelajar harus menghargai lingkungan ya. Bagaimana bisa mempertahankan kondisi lingkungan yang ada ya, seasri mungkin ya, sebaik mungkin. Itu yang pertama. Kedua, mungkin ikuti channel-channel misalnya dari MDMC, dari channel instansi lain yang terkait dengan kebencanaan, sehingga bisa melakukan pertolongan pertama, bisa melakukan evakuasi pada saat nanti misalnya terjadi kondisi bencana. Mungkin seperti itu ya. Baik. Terakhir, pesan untuk saya dan teman-teman agar peduli dengan kesehatan diri dan lingkungan. Aware terhadap kesehatan diri, termasuk misalnya kesehatan yang mungkin harus dipertahankan ya. Terutama kita tahu sekarang yang paling isu ya, paling muncul kan sekarang dominan kesehatan mental ya. Nah maka dengan adanya banyak TikTok, ada banyaknya media-media yang lain, maka mungkin pertama mungkin harus dijaga melihat konten-konten yang mungkin tidak memiliki esensi edukasi yang baik. Mungkin seperti itu ya. Cari konten-konten yang memang edukasinya memang terpercaya, betul-betul bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak dokter.